Baik, kita lanjut teman-teman. Kita coba ke bioindikator perairan. Tadi kita lihat sedikit metode pemantauan biologis atau biomonitoring ini yang pertama yang disebut dengan metode pasif dan metode aktif. Metode pasif itu dengan melakukan pengamatan terhadap tumbuhan ataupun hewan yang ditemukan secara alami di alam area yang dipantau. Misalnya kita mengamati eh, perkembangan tumbuhan air atau perkembangan hewan yang menjadi indikator kita. Itu yang pasif. Hanya kita hanya melihat, menunggu. Nah, yang aktif itu adalah dengan mendeteksi adanya polutan yang kita menempatkan hewan uji terhadap respon adanya limbah tersebut. Artinya kita memasukkan dalam misalnya kita mau melihat bagaimana memantau terhadap sungai X. Jadi dengan kita memasukkan biota luar, ya tapi tentunya yang masih alami, apa yang masih indigenous, masih dalam ya sekitar-sekitarnya. Nah, terus bagaimana respon dia? Apakah dia bisa apa namanya menghidup dengan baik atau ada indikasi adanya pencemar? Misalnya gini, ada daerah industri yang menghasilkan limbah. Jadi kita mau memasukkan hewan uji, misalnya ikan jurung sebagai ikan lokal di sungai. Jadi apakah ikan jurung ini bisa apa namanya berkembang dengan baik, terus bagaimana terhadap eh, misalnya nanti eh, apa terhadap tubuhnya seperti apa. Di sini dia genotip itu ya sebetulnya berkaitan dengan perubahan di dalam sel segala macam. Bioindikator tadi ya itu sudah disinggung, yaitu organisme yang menunjukkan kualitas lingkungan ekosistem di mana organisme berada. Jadi eh, bioindikator ini bagaimana kita melihat biota, apakah tadi tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme yang dapat menunjukkan kualitas lingkungan atau ekosistem di mana dia hidup. Spesies atau populasi tersebut berupa tumbuhan, hewan atau mikroorganisme yang dapat mencirikan kondisi lingkungan yang baik karena adanya perubahan gangguan lingkungan. Jadi nanti kita bisa apakah dalam bentuk perubahan spesies, individu, ataukah populasi, ataukah nanti masalah ekosistem. Yang jelas uh, ciri-ciri bioindikator itu yang pertama harus mudah diidentifikasi. Tersebar secara kosmopolit, itu misalnya merata, ada di berbagai ekosistem. Jumlah dan atau keberadaannya terpengaruh oleh adanya gangguan, yaitu bahan pencemar. Terus kelimpahannya dapat dihitung. Jadi dapat diprediksi lah berapa kelimpahannya, apakah dia dalam bentuk satuan luas ataupun satuan volume. Ciri-ciri umum indikator adalah secara taksonomi telah stabil dan mudah diidentifikasi. Ini makanya dapat diidentifikasi. Walaupun dia mikro, ada indikatornya bahwa kalau ini bakteri A misalnya, ada memang bisa dipastikan dengan perlakuan itu itulah bakterinya. Plankton dapat diidentifikasi apa namanya ya memang dengan bantuan alat. Makanya memang kenapa selalu menggunakan pentos, makrobentos karena lebih mudah. Cukup dengan kasat mata, bahkan hanya dengan kaca pembesar sudah bisa. Tapi sebetulnya bukan hanya plankton saja, bentos saja, tapi juga bisa plankton. Karena juga kalau kita melihat bioindikator terhadap nutrien, bentos nggak bisa. Siapa yang bisa? Ya plankton. Jadi maka ada juga beberapa, tidak semua bentos itu bisa. Ada juga yang misalnya ikan gitu. Siklus spesies secara alamiah dapat diketahui. Ya, ya dengan jelas misalnya siklusnya itu bahwa sebagian
atau seluruhnya di mana? Atau jangan-jangan dia sebagian aja di sungai, sebagiannya di laut, misalnya, atau sebagian di danau. Ya harus jelas bahwa yang kita ini, bahwa kayak contoh makroinvertebrata kelompok larva atau nimpa capung. Sebagiannya itu dia di sungai, sebagiannya di mana? Dewasanya adalah di darat, di udara gitu. Jadi harus diidentifikasi dengan jelas. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi yang kita identifikasi adalah larvanya. Bahwa dengan keberadaan larva capung atau larva insekta ini bisa mengindikasi perubahan lingkungan. Siap dan mudah disurvei dan dimanipulasi bila perlu. Taksa yang lebih tinggi terdistribusi secara luas pada berbagai tipe habitat. Pola keanekaragaman menggambarkan atau terkait dengan taksa lainnya berkembang atau tidak. Jadi uh, yang terakhir diharapkan memiliki potensi ekonomi yang penting. Ini memang tidak semua sih, karena beberapa justru, uh, tapi ini yang diharapkan. Misalnya ini lebih ini, karena misalnya ke, walaupun tidak semua ya, kayak contoh ya kayak kerang-kerangan bisa yang ekonomis maupun yang tidak ekonomis. Tapi memang kalau ada yang lebih ekonomis itu lebih ini karena dia bernilai, ada value-nya. Syarat-syarat indikator yang baik. Yang pertama mudah identifikasi. Memang ini yang syarat utama sebetulnya. Itulah tadi. Kenapa selalu bentos yang menjadi ini? Tapi bukan selalu bentos. Bisa yang lain. Cuma memang itu yang paling mudah. Mudah identifikasi dan diamati secara mikroskopis atau makroskopis. Dianalisa dan disiapkan atau disimpan. Ya makanya ini masuk juga eh, plankton atau fitoplankton. Terdapat di mana-mana atau di kosmopolit tadi sehingga dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan. Spesies bioindikator memiliki sensitivitas untuk menunjukkan perubahan lingkungan, namun daya tahan untuk menahan beberapa variabilitas dan resisten terhadap biotik secara umum. Artinya beberapa ada yang perlu yang toleran, tapi juga ada yang harus yang sensitif. Yang berikutnya, spesies bioindikator memiliki siklus hidup yang panjang, yang memungkinkan adanya perubahan yang bersifat sementara akibat gangguan yang terjadi. Ya, diharapkan memang yang panjang, walaupun tidak semua. Dapat mewakili berbagai sumber data untuk melihat kondisi lingkungan dalam indeks biotik atau pendekatan multimetrik. Jadi eh, ini berbagai kriteria dan memang tentunya ada juga untuk tujuan-tujuan tertentu. Jenis-jenis bioindikator ada mikrobial, artinya mikroskopis, ada yang disebut dengan indikator tanaman, ada indikator hewan. Mikrobial ini artinya bakteri, kelompok-kelompok bakteri. Mungkin contoh yang nyata adalah kalau kita menggunakan total coliform atau fecal coliform adalah indikator mikrobial untuk adanya potensi limbah organik khususnya kotoran mamalia. Ada kalau khususnya kotoran mamalia besar berarti kita menggunakan fecal coliform. Tapi kalau semua mamalia termasuk yang kecil apa nama total coliform kalau tadi fecal coliform. Jadi itu. Misalnya bakteri Aeromonas mengindikasikan itu ada bakteri yang itu tertentu. Tumbuhan atau tanaman. Tanaman ini lebih kalau di perairan lebih indikasi pada adanya pencemaran organik yang nutrien, unsur hara. Dengan melambungnya atau bloomingnya dia pertumbuhannya cepat, terus sudah apa ya, eceng gondok lah, sudah padat, nah, itu berarti indikasi eutrifikasi atau penyuburan perairan. Nah, indikator hewan, nah inilah yang sering kita gunakan. Misalnya apakah kelompok eh, makrozobentos, apakah iukan atau yang lain. Kalau plankton kira-kira kemana? Ya plankton kalau ya apa? Mikroskopis ya kalau yang mikroskopis. Ya jadi itu juga bagian dari ini. Plankton memang masuk ke dalam apa namanya mikroskopis tapi juga mengindikasikan pencemaran organik dan juga nutrien. Kita masuk satu contoh ini. Yang pertama di indikator perairan itu
bagaimana yang pertama kali berkembang adalah yang disebut dengan saprobic index. Saprobic index merupakan indeks tertua yang digunakan untuk mendeteksi pencemaran berat dari bahan organik. Ingat, ini bahan organik ya, yang dikembangkan oleh Colwitz dan Marson tahun 1908 atau dalam buku Nemero. Saprobitas ini ya, atau disebut dengan saprobitas menggambarkan kualitas air yang berkaitan dengan kandungan bahan organik dan komposisi organisme di perairan. Indeks saprobik ini didasarkan pada pengayaan bahan organik yang dikarakterisasi oleh tanaman atau apa? Plankton ya, fitoplankton secara spesifik. Jadi si saprobik ini membuat apa namanya semacam konsep seperti ini. Kalau ini air bersih, terus ada perubahan degradasi, ada yang disebut dengan dekomposisi aktif, pemulihan dan air bersih kembali. Jadi apa? Begitu air bersih ini ada pencemaran, terus ada septik ini bagian dari tercemar. Tapi dia dengan tentunya secara alamiah yang bagian dari homostasi kemampuan ekosistem untuk kembali normal, untuk kembali bersih. Siapa yang membersihkan? Adalah kelompok dari yang memanfaatkan organik ini siapa? Kelompok-kelompok tumbuhan, kelompok-kelompok alga. Makanya dia bersih, kotor, terkontaminasi, bersih kembali gitu loh. Sampai pada tahap dia maksimum. Tapi kalau sudah terus-menerus ya dia akan eh, ya kotor terus tentunya kalau tidak ada eh, apa ya treatment. Bersih, septik, tercemar atau toleran polutan. Nah, ini air bersih itu disebut dengan ada pembagian polisaprobik, mesosaprobik dan alpha mesosaprobik, beta mesosaprobik dan oligosaprobik. Jadi polisaprobik artinya sudah bahan organiknya tinggi, ini yang sedang, ini yang oligo ini artinya rendah. Jadi si disebutlah klasifikasi sungai menerima limbah organik dari berbagai apa namanya polutan. Saprobik index ini ada yang nanti dibagi zona oligo, oligo artinya air bersih atau miskin hara dengan apa ya kata apa namanya parameter kimianya bahwa biodanya rendah. Umumnya biodanya di bawah 3, oksigen tinggi, terjadi proses mineralisasi bahan organik lengkap. Apa parameter biologinya? Diatomnya bervariasi. Alga hijau ada, bakteri berfilamen juga jarang. Bagaimana kalau polisaprobik? Polisaprobik ini artinya apa ya ter, termasuk dikatakan tercemar organik lah. Diindikasikan kalau parameter kimianya H2S tinggi, asam sulfat tinggi, oksigen rendah dan amonia tinggi. Alga yang ditemukan uh, tidak melimpah, protozoa tidak ada, bakteri melimpah dan organisme fekal saprobik filamentous muncul. Ini bagi yang pada kondisi polisaprobik. Bagaimana dengan mesosaprobik? Yang pertama asam amino tinggi, H2S-nya rendah, tidak ada. Tapi oksigen ya sedang gitu loh, di bawah 50% saturasi. Tapi BOD-nya tinggi. Di sini parameter biologisnya adalah alga didominasi oleh alga toleran. Bakteri berfilamen, protozoa berfilamen, dan jumlah genus sedikit namun biomas melimpah. Artinya apa? Keanekaragamannya sebetulnya rendah, tapi populasinya kelimpahannya tinggi, ada yang mendominasi. Pada fase beta mesosporobik atau pemulihan, nitrat sudah tinggi dibandingkan nitrit dan dibandingkan amonia. Oksigen sudah di atas 50% saturasi dan BOD di bawah 10 mg per liter. Di sini di atom sudah cukup beragam, namun eh, protozoa bersilia masih ada. Alga biru melimpah dan alga hijau juga melimpah. Jadi kemudian oligosaprobik air bersih kembali ke seperti di atas. Di atom bervariasi alga hijau ada dan bakteri berfilamen jarang. Jadi ini apa ya bioindikator kalau secara subjektif. Nanti dihitung ada hitungannya bahwa saprobik index ini adalah dengan menghitung C itu apa jumlah organisme dari kelompok Chrysophyta
ditambah 3 kali kelompok D, kloropita. Dikurangi kelompok eklonopita, dan dikurangi lagi 3 kali kelompok cyanopita. Dibagi 4 kelompok ini. Nah, ini aja. Ini sederhana sebenarnya. Konsep sederhana. Nanti hasilnya itu kita lihat di sini. Kalau dia di antara 0,3 sampai minus 0,3 sampai 0,2 masih dalam tercemar sangat berat. Ya, yang kita sebut dengan polisabrobik atau polimesosabrobik. Kalau di bawah minus 1 sampai minus 1,5 cukup berat, masuk dalam alpha mesopolisabrobik, dan kalau dia 0,5 sampai minus 1 alpha mesosabrobik. Bagaimana yang kondisi yang bagus ya? Yang tidak tercemar itu adalah kondisi yang positif, yang ringan dan sangat ringan ini. Artinya kalau kita dapatkan positif ya ini berarti tingkat pencemarannya rendah. Ini contoh perhitungan. Ini ada data hasil pengamatan di Danau Pondok 8 kalau nggak salah, penelitian mahasiswa angkatan 2010, bahwa kelompok Bacillorhabita itu ada 27, eh, Chlorophyceae 12. Ini maksudnya generanya ya, genusnya ada di Bacillorhabita ada 27. Chlorophyceae 12, Cyanophyceae 5, Chrysosphyceae 0, dan Echinophyceae 0. Jadi 0 karena C kan. Echinophyceae 0 dikali 3 kali 12. Chlorophyceae dikurang 0 dikurang 3 kali 5. 5 itu Cyanophyceae. Jadi 21/17 didapatlah 1,24. 1,24 itu di mana? 1,24 itu adalah ini. Di antara 0 sampai 1,5. Masuk dalam beta meso oligosabrotik. Artinya tercemar ringan. Mungkin sementara ini dulu yang bisa kita diskusikan. Nanti minggu depan kita ke indeks metode storage, biological monitoring working party. Nanti teman-teman dapat lihat di modul di buku pencemarannya nanti dapat dilihat. Jadi minggu depan kita diskusi terkait dengan uh, Sync Score dan BMWP. Mungkin mudah-mudahan nanti di pertemuan yang berupa ABC. Jadi supaya teman-teman lebih apa, itu kira-kira kalau ada yang diskusikan silakan.